Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fariza, mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jasa ekosistem dan daya dukung atau daya tampung lingkungan hidup. Menurut UU 32 tahun 2009, penentuan daya dukung dan daya tampung berdasarkan pada inventarisasi lingkungan hidup dan ekoregion. Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam. Pemetaan ekoregion ditujukan untuk A. Unit analisis dalam pemetaan daya dukung dan daya tampung. B. Dasar dalam penyusunan RPPLH. C. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. D. Acuan untuk pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem. Dan yang terakhir, E. Acuan pemetaan pada skala yang lebih besar. Pada ekosistem, terdapat struktur dan proses yang mana struktur adalah berbagai macam elemen biotik dan abiotik, sedangkan proses adalah interaksi antara elemen tersebut. Konsep ekoregion merupakan bentuk implementasi ekosistem atau disebut dengan ekosistem region. Peta ekoregion didasarkan pada karakteristik bentang alam. Akan tetapi, peta ekoregion belum cukup untuk memberikan informasi jasa ekosistem, namun bisa memberikan indikasi fungsi yang mungkin dominan pada suatu ekoregion. Terdapat 4 fungsi ekosistem, yaitu 1. Pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan fungsi yang memberikan jasa ekosistem berupa kapasitas alami atau semi-alami untuk mengatur proses ekologi dan mendukung sistem kehidupan. Yang kedua adalah fungsi habitat. Fungsi habitat memberikan jasa ekosistem berupa tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Fungsi produksi memberikan jasa ekosistem berupa penyediaan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan. Yang keempat adalah fungsi informasi. Fungsi informasi di sini memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Jika dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung, fungsi ekosistem dapat mewakili keduanya. Dapat diartikan bahwa daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas fungsi ekosistem dan jasa ekosistem dalam mendukung kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya yang berada pada suatu lokasi tertentu atau ekoregion. Fungsi regulasi akan dapat mendukung daya tampung, sedangkan ketiga fungsi lainnya akan mendukung daya dukung. Penggunaan sumber daya oleh manusia untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia inilah yang disebut dengan jasa ekosistem. Dalam pemetaan jasa ekosistem memiliki metode sebagai berikut, yaitu jasa ekosistem dikategorikan menjadi 4, yaitu meliputi jasa penyediaan, provisioning, jasa pengaturan, regulating, jasa budaya, kultural, dan jasa pendukung, supporting. Berdasarkan 4 kategori ini, dikelaskan menjadi 23 kelas klasifikasi jasa ekosistem, yaitu jasa pendidikan diantaranya bahan makanan, air bersih, serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya. 4. Materi genetik. 5. Bahan obat dan biokimia. 6. Spesies hias. Lalu jasa pengaturan yang diantaranya adalah pengaturan kualitas udara, pengaturan iklim, pencegahan gangguan, pengaturan air, pengelolaan limbah, perlindungan tanah, penyerbukan, pengaturan biologis, dan pembentukan tanah. Lalu C. Budaya yang diantaranya adalah estetika, rekreasi, inspirasi, warisan dan intensitas budaya, spiritual, dan pendidikan. Lalu yang terakhir adalah D. Pendukung yang diantaranya adalah habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah. Lalu aplikasi peta ekoregion dan peta jasa ekosistem. Peta ekoregion dan peta jasa ekosistem dapat menjadi sumber informasi dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung. Dari kedua peta tersebut dapat dilihat pada satu satuan ekoregion jasa ekosistem yang dominan. Sebagai contoh, peta ekoregion di daerah Jawa mempunyai karakteristik dataran vulkanik dan pegunungan vulkanik. Karakteristik ekoregion dataran vulkanik Pulau Jawa diantaranya adalah A. Memiliki tanah yang subur dengan kandungan hara yang tinggi, saum tebal, mampu meresap air hujan sebagai imbuh air dengan baik, dominan masyarakat sebagai petani, pertumbuhan penduduk besar, dan kepadatan yang tinggi. Dan B. Perkembangan wilayah yang pesat, pertumbuhan penduduk
yang tinggi menyebabkan kebutuhan lahan semakin tinggi. Ancaman berupa alih fungsi lahan dan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian. Bisa dilihat dari contoh di atas bahwa dengan adanya peta ekoregion dan peta jasa ekosistem dapat membantu kita lebih mengenal wilayah tersebut. Dengan pemetaannya dengan gambaran yang lebih jelas daripada sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.